Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eupholia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Terlibat kejahatan gendam, 3 warga Jember, Jawa Timur ditangkap di kamar hotel di Samarinda. Jelang pemindahan ibu kota negara, warga Sepaku diberikan pelatihan oleh Badan Otorita Ibu Kota Negara. Kurang sepekan Idul Adha, harga cabai di Sangatta, Kutai Timur melambung. Tiga dari 4 pria ini ditangkap Satreskrim Polresta Samarinda di kamar hotel kawasan Pasar Pagi pada 1 Juli 2022. Mereka ditangkap karena terlibat pencurian dengan modus gendam. Kini ketiga pria berinisial SY, SS, dan MS itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolresta Samarinda menyebut ketiganya pendatang asal Jawa. Para pelaku tiba di Samarinda 29 Juni 2022 dengan menumpang pesawat udara dari Surabaya dan menginap di hotel kawasan Pasar Pagi. Dalam aksinya, pelaku mengendarai mobil sewaan dengan menyasar wanita setengah baya. Kepada calon korban, pelaku menawarkan bantuan sosial. Para korban yang tertarik diajak naik mobil lalu dibuang di jalan setelah uang dan perhiasannya diambil. Sementara tersangka keempat merupakan pelaku penjamretan tas wanita yang mengendarai sepeda motor. Jadi disewa dari salah satu rental. Berarti pelaku di Samarinda ini mungkin baru 4 hari dan memang tidak ada kerjanya untuk itu gitu? Tidak ada kerja, kemudian memang hanya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Berarti setelah melakukan pencurian barang-barang korban ini diturunkan di tempat Ya, di mana berhasil barang-barang sudah diamankan, ya kemudian diturunkan, tidak diantar pulang ke rumahnya lagi. Ya, jadi diturunkan di mana tempat dia berhasil mengamankan barang-barangnya. Keempat tersangka terancam pidana 5 tahun hingga 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Puluhan penumpang kapal KM Dayak Lestari ini Senin malam diangkut kapal lain menuju ke dermaga Samarinda. Para penumpang dipindahkan karena KM Dayak Lestari rusak usai bersenggolan dengan tongkang di kawasan Kampung Bakung, Penyinggahan, Kutai Barat. Seorang penumpang bernama Karmawan menyebut saat kapal itu bersenggolan, sebagian penumpang tengah terlelap. Seratusan penumpang seketika panik karena lampu kapal tiba-tiba mati dan kapal mulai miring karena diduga lambung bagian kiri bocor. Penumpang hanya bisa pasrah dan berupaya mengumpulkan barang bawaannya masing-masing. Lagi tidur. Nah, kemudian? Begitu saya kaget juga, langsung bangun saya. Kemudian Pak? Langsung mati semua lampu di dalam kapal itu. Lampu mati semua ya? Iya. Jadi semua penumpang yang 100 lebih itu tidur? Rata-rata tidur? Enggak, separuh tidur, separuh enggak Pak. Separuh enggak ya? Ya, tapi sudah panik semua. Panik semua? Kapal sudah miring Pak. Kapal sudah miring ya? Iya. Terus apa yang Bapak lakukan setelah itu Pak? Setelah itu Bapak lakukan apa Pak? Ya itu setelah itu saya cari tas saya ini, gelap sudah banyak orang kan. Karena subuh ya kejadian sekitar jam ya? Iya. Subuh ya. Penumpang lainnya mengatakan senggolan kedua kapal ini terjadi karena kapal yang ditumpangi dengan tongkang yang datang dari arah berlawanan jaraknya cukup dekat. Nah, saya sendiri itu tidurnya pas di atas kapal ujung kanan yang bertepatan dengan kena batu bara itu, ponton batu bara. Bapak tidur di lantai 2 gitu maksudnya? Ya, di lantai 2. Kemudian Pak?
Nah pas kejadian itu semua pada kaget gitu, pada kaget karena posisi kapal langsung oleng. Hanya kami itu sekitar 10 meter lah dari bibir sungai. 10 meter dari bibir sungai ya? Sekitar 10 meter lah, tidak terlalu jauh. Karena kita ngambil kanan dari sana kelihatan kapal itu dia terlalu dekat lah dengan ponton itu. Nah kondisi itu kalau kami agak jauh dengan ponton tidak mungkin terjadi tabrakan. Dari video amatir yang tersebar di media sosial, kapal KM Dayak Lestari dipinggirkan oleh jurumudi dan sebagian penumpang memilih turun ke darat. Para penumpang bisa meneruskan perjalanan setelah dievakuasi dengan 2 kapal, yakni KM Karya Abadi dan KM Harkar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Tokoh adat Kutai di Kabupaten Kutai Timur ini merupakan salah satu lembaga yang mendukung Kejaksaan Negeri untuk mengungkap dugaan korupsi di pemerintahan. Mereka meminta penyidik segera mengumumkan nama-nama tersangka yang terlibat dugaan korupsi pengadaan listrik tenaga matahari atau solar cell di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Atap atau PMD PTSP. Tokoh adat meminta penetapan tersangka tidak tebang pilih. Ia meminta semua pihak yang terlibat ikut mempertanggungjawabkan tanpa mempertimbangkan jabatan dan latar belakangnya. Yang mana temuan dikatakan merugikan negara kurang lebih 53 miliar. Nah, kami atas nama Adat Besar Kutai Kabupaten Kutai Timur mohon kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur untuk betul-betul dapat menyelesaikan masalah ini dan jangan sampai yang hanya sebagai kucing kurap saja yang menjadi tersangka, tetapi macam apa koordinator atau yang istilahnya betul-betul yang curang dengan masalah APBD Kutai Timur bisa dijadikan tersangka. Bahwa ada dinas pendidikan korupsi solar cell sampai 24 miliar. Nah, mudah-mudahan ini juga disatukan dengan tadi kasus yang merugikan negara 53 miliar disatukan dapat diproses dengan secara adil. Kepala Adat Besar juga meminta perkara di Dinas Pendidikan dengan perkiraan kerugian negara sebesar 19 miliar rupiah diusut secara tuntas untuk memberi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Amir Hamzah, Sabta Rizki, melaporkan dari Kutai Timur. Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terlibat kejahatan gendam, 3 warga Jember, Jawa Timur ditangkap di kamar hotel di Samarinda. Jelang pemindahan ibu kota negara, warga Sepaku diberikan pelatihan oleh Badan Otorita Ibu Kota Negara. Kurang sepekan Idul Adha, harga cabai di Sangatta, Kutai Timur melambung. Wartawan dari berbagai media massa di Kalimantan Timur Senin siang mengikuti uji kompetensi jurnalis tingkat muda, madya, dan utama. Mereka berasal dari 3 organisasi pers yakni Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen. Dewan Pers menyebut pendanaan uji kompetensi ini berasal dari APBN. Itu dilakukan pemerintah untuk mendukung peningkatan kompetensi wartawan dalam tugas kesehariannya.
Dewan Pers menargetkan sepanjang tahun 2022 ini akan menambah 1.800 wartawan bersertifikasi. Jumlah itu akan menambah 19.500 wartawan yang sudah bersertifikat. Hari ini Dewan Pers bersama dengan AJI, BBI, dan IJTI menggelar uji kompetensi wartawan atau uji kompetensi jurnalis di Kalimantan Timur dengan 3 penyelenggara lembaga uji tadi yang melaksanakan, tetapi ini mendapatkan bantuan dana dari negara APBN yang disalurkan melalui Dewan Pers, sehingga kemudian makin banyak lagi wartawan, jurnalis yang bisa mengikuti uji kompetensi. Dan harapannya pada tahun ini setidak-tidaknya kita akan bisa menambah lagi sekitar 1.800 wartawan atau jurnalis yang bersertifikasi, melengkapi lebih dari 19.500 wartawan jurnalis yang sudah bersertifikasi. Seorang wartawan televisi yang mengikuti kompetensi mengaku senang. Ia tetap bersemangat meski harus menempuh perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda. Penting ya, karena untuk kemampuan kita juga, untuk kualitas diri kita. Terus ini dirimu mewakili apa, dari mana, dari organisasi mana? Ya, saya di sini mewakili dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dari Kota Balikpapan. Senang nggak mendapat kesempatan ini? Pastinya senang ya, karena ini kesempatan yang langka yang bisa didapat khususnya kita teman-teman di daerah. Uji kompetensi yang digelar di salah satu hotel di Samarinda itu diikuti lebih 100 wartawan dari berbagai media. Kegiatan ini digelar 2 hari dimulai Senin siang. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Lokasi tempat pelatihan bagi warga Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara Senin siang menjadi perhatian Badan Otorita Ibu Kota Negara. Mereka datang dan melihat langsung kesiapan tempat pelatihan guna memastikan kesiapan panitia agar pelatihan berjalan aman dan lancar. Di tahap awal, warga akan diberi 5 jenis pelatihan, yakni hidroponik, sablon atau digital printing, menjahit, membuat kue, dan barista. Masing-masing jenis latihan diisi 16 peserta dengan dibimbing oleh tenaga ahli. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Doni Rahajo berharap warga yang mengikuti pelatihan ini akan lebih unggul dibanding pendatang yang akan memenuhi Ibu Kota Negara. Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan. Pagi dan salam sejahtera bagi semua kota negara Republik Indonesia. 5 pelatihan ini baru langkah awal, tapi merupakan langkah kanan yang akan disusul oleh pelatihan lain yang lebih advance. Ya, kita juga ingin melihat kemampuannya. Populasi yang ada saat ini tenaga kerja di wilayah Kecamatan Sepaku itu hanya 400 orang. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka akan ada pencampuran. Nah, bagaimana gap antara kebutuhan dengan ketersediaan yang 400 ini jadi champion, jadi pelaku utama. Nah, itulah tujuan dari pertemuan ini, didukung oleh berbagai institusi. Kemudian ada Pak Isra Jainal juga dari Balikpapan. Jadi ada akademisi yang mengawal. Pelatihan ini disambut positif oleh warga. Beberapa di antaranya datang bersama pasangannya. Mereka sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan diri. Yaitu belum tahu ya? Itu di mana? Itu baru mulai. Baru mulai? Iya. Tempatnya di? Tempatnya pun kita belum tahu di mana ya? Oh, tempatnya sini Sepaku. Ya, tapi tempatnya bikin kita itu belum tahu. Ya, belum tahu ya. Tapi 18 hari? Iya, 18 hari. Mulai dari sekarang ini ya? Mulai dari sekarang, hitungan dari sekarang.
Mbak sama siapa aja? Ya. Sama siapa aja ikut ini? Tadi sama suami. Sama suami. Ya. Suaminya ikut apa deh? Dia DT. DT alat berat ya? Ya. Oh. Badan Otorita Ibu Kota Negara memastikan sudah menyiapkan 28 jenis pelatihan yang akan diberikan kepada warga setempat. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Antrean panjang kendaraan pengantre bahan bakar ini direkam warga di Jalan Panglima M. Nor, Sempaja, Samarinda. Antrean tersebut menyebabkan kemacetan terlebih saat jam sibuk berangkat kerja maupun pulang sekolah. Kemacetan makin bertambah karena sebagian badan jalan tertutup oleh pengantre. Mendapat keluhan dari warga, Kapolsek Sungai Pinang menempatkan 3 personelnya di sekitaran SPBU saat jam sibuk. Dikatakannya kepadatan ini terjadi karena terdapat bahu jalan yang kini masih dalam proses perbaikan. Jadi untuk kami dari jajaran Polsek Sungai Pinang sudah menempatkan personel rutin, baik itu pagi, siang, dan sore hari untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya di masalah kamsel di Telantas di depan SPBU PM Nur tadi ya. Jadi pagi kami jadwalkan 3 personel, siang nanti unit patroli dari penjagaan, kemudian untuk sore hari juga demikian. Kenapa pagi, siang, dan sore? Karena pagi hari aktivitas masyarakat sudah mulai berjalan, para pegawai, kemudian anak-anak sekolah, itu juga demikian pada sore hari, artinya arus balik dan terjadi peningkatan volume kendaraan, baik itu di pagi dan sore. Pun demikian juga di siang hari. Kemudian terjadi sedikit kepadatan karena yang pertama di situ ada bahu jalan yang dilakukan pengecoran ya. Kemudian kami sudah koordinasikan bahwasanya mungkin hari ini kita lakukan pembersihan beberapa peralatan yang menutupi jalan bocor tersebut. Selain menempatkan personelnya, Kapolsekta juga meminta pengelola SPBU turut mengatur jam buka BBM jenis solar. Itu dimaksudkan agar kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut tidak semakin parah. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terlibat kejahatan gendam, 3 warga Jember, Jawa Timur ditangkap di kamar hotel di Samarinda. Jelang pemindahan ibu kota negara, warga Sepaku diberikan pelatihan oleh Badan Otorita Ibu Kota Negara. Kurang sepekan Idul Adha, harga cabai di Sangatta, Kutai Timur melambung. Harga cabai tiung di Pasar Induk Sangatta, Kutai Timur naik dari Rp90.000 menjadi Rp150.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai keriting merah yang sebelumnya Rp60.000 kini melonjak menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini membuat pembeli dan penjual resah. Meski tetap membeli, namun warga harus mengurangi porsinya agar uang belanjanya mencukupi. Sedangkan penjual mengaku tidak bisa berbuat banyak karena kenaikan harga tersebut terjadi sejak dari distributor. Menurut pedagang tidak ada masalah dengan pasokan.
Namun mereka harus menaikkan harga jual karena di tingkat distributor sudah lebih dulu meningkat. Dikatakannya kenaikan ini sudah berlangsung hampir 1 minggu. Ya, 15 satu tonnya. Kalau keriting ini kadang ada yang 60, ada yang 70. Tapi kalau kamposan lebih murah kok. Oh gitu. Datang cuma agak basah-basah. Mulai mahal ya Pak ya. Dari kemarin. Ini bawang lombok jadi mahal. Tiap hari naik Pak. Iya, karena kebutuhan. Pembeli kian terjepit karena kenaikan juga terjadi untuk kebutuhan lain, mulai kentang, wortel, dan sayur mayur. Pedagang berharap harga bisa kembali normal agar daya beli meningkat. Amir Hamzah, Sabta Rizky, melaporkan dari Kutai Timur. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kutai Kartanegara mengaku ketersediaan belangko KTP kini makin terbatas. Setiap bulannya kantor ini hanya menerima 10.000 dari 50.000 belangko yang dibutuhkan. Penurunan jumlah ini merupakan dampak pemberlakuan KTP digital. Di tahap awal, KTP digital ini baru diterapkan di lingkungan pegawai Disdukcapil se-Indonesia. Melalui KTP ini setiap orang akan dengan mudah bertransaksi karena dokumen kependudukan selalu ada dalam genggaman. Itu ada lagi syarat-syaratnya. Sini? Itu ada syarat-syaratnya. Digital ID itu menggantikan KTP fisik tadi. Jadi semuanya ada di handphone, di gadget. Ibaratnya dokumen kependudukan itu dalam genggaman. Nanti setelah kita sini kita bisa tunjukkan sih gimana bentuknya gitulah. Cuma memang belum untuk konsumsi publik dalam proses penyempurnaan sih. Jadi itu kaitan dengan layanan Dukcapil berupa paket dokumen terpadu atau paket paket dokumen terintegrasi. Dengan keterbatasan belangko, pencetakan diprioritaskan bagi warga yang baru membuat KTP. Tahap berikutnya, KTP digital akan diterapkan untuk kelompok ASN dan mahasiswa. Setelah semuanya siap, barulah KTP digital akan diberlakukan ke seluruh masyarakat. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pertandingan futsal yang berlangsung di Gedung Geraha Pemuda Tanjung Redep Minggu siang ini menarik perhatian warga. Sepanjang pertandingan ratusan penonton memenuhi gedung tersebut. Komandan Kodim 0902 Brau Letnan Kolonel Infantri Doni Fatra menyatakan, pertandingan futsal antar klub di Kabupaten Brau ini digelar untuk membangkitkan gairah tim futsal setelah sebelumnya sempat vakum akibat pandemi COVID-19. Kegiatan ini pun diramaikan dengan beberapa pertandingan, termasuk cerdas cermat bela negara dan kebangsaan. Seperti kita ketahui bersama, situasi saat ini adalah pandemi, namun untuk saat ini proses menuju ke endemi. Tentunya dengan kegiatan olahraga dan juga meningkatkan imunitas kita dan juga kesehatan masyarakat sendiri, khususnya anak-anak muda di wilayah kabupaten ini. Apakah ini akan acara berkelanjutan? Untuk saat ini sampai dengan 7 Juli nanti akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan. Selain dari kita juga mengadakan cerdas cermat bela negara dan juga cerdas cermat kebangsaan. Pertandingan futsal antar klub ini diikuti 54 tim. Pertandingan tersebut digelar 5 hari, dari mulai 3 Juli hingga 7 Juli 2022. Amir Hamzah,
Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.